terpilih dan bisa mengemban tugas negara dengan baik. Dan itu saya ultimatum beliau. Apabila Allahu Akbar, udah suara kuda. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Menjadi salah satu pejabat, sehingga saya melakukan ritual ini. Dan alhamdulillah saya sudah selesai ritual di Gua Langse. Dan malam ketiganya, antara sadar nggak sadar, saya masih dalam kondisi duduk bersila. Saya diberikan visual, astagfirullahaladzim, ada perempuan. Astagfirullahaladzim. Seputaran daerah sini nih, tadi suara seperti kayak suara pintu zaman dulu, kayak keren. Seperti itu guys. Nggak tahu kalian dengar atau enggak, tapi yang jelas di telinga saya itu jelas sekali seperti ada orang yang membuka pintu. Namun pintu tersebut seperti pintu-pintu zaman dulu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Mulai merinding semua. Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Prangleu, inilah jejak spiritual. Gengs, saya habis dari Gua Langse nih. Jadi ceritanya saya dapat wangsit untuk cari sebuah goa di seputaran daerah Gunung Kidul. Jadi saya harus mendapatkan goa. Sebentar, saya turun mobil. Jadi saya dapat wangsit untuk mencari sebuah goa pada saat saya habis melakukan ritual di Gua Langse. Nah, pada saat saya melakukan ritual di Gua Langse selama 3 hari, terus saya disuruh untuk jalan terus ke arah Gunung Kidul, yang mana nanti saya akan menemukan goa. Dan kalau saya menemukan goa, saya harus memiliki goa tersebut. Dan berhubung saat ini saya sudah ada di seputaran daerah Gunung Kidul, kita akan coba cari goa tersebut. Yang sebelumnya saya kesini sama Joe, tapi tiba-tiba dicegat sama sosok seperti naga. Dan malam hari ini saya akan memutuskan untuk kembali ke gua, guys. Karena saya masih belum menemukan gua yang dimana saya melakukan ritual tersebut itu diberikan gambarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya masih belum menemukan karena tidak gampang. Ditambah lagi saya harus mencari di malam hari, tidak boleh di siang hari. Itulah terkadang susah untuk menjadi spiritual. Jadi pada saat saya melakukan, saya cerita dulu ya dari awal ya. Pada saat saya melakukan ritual di Gua Langse,
Kebetulan saya memang ada tugas untuk membantu mendoakan seseorang menjadi salah satu pejabat. Sehingga saya melakukan ritual ini. Dan alhamdulillah saya sudah selesai ritual di Gua Langse. Dan malam ketiganya, antara sadar nggak sadar, saya masih dalam kondisi duduk bersila. Saya diberikan visual, astagfirullahaladzim, kok ada perempuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok hilang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Pada saat saya melakukan, maksud saya pada saat saya mencoba untuk menjelaskan, ada suara seperti lonceng. Allahu Akbar. Hei, siapa? Mbak, Mbak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Gak mungkin ini manusia, guys. Gak mungkin ini manusia. Yeah! Sialan. Belum apa-apa, saya udah dicegat sama sosok seperti seorang putri menggunakan baju berwarna merah. Astagfirullahaladzim. Kalian ada yang ngelihat jelas gak sih mukanya? Lonceng kembali. Allahu Akbar. Warna biru. Tadi warna merah, sekarang warna biru. Apa ada bajak? Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, gak beres nih tempat. Apa ini cobaan untuk jadi seorang spiritual? Apa ini cobaan untuk memasuki dan mencari fenomena goa? Kalau cuma bangsa jin, kuntilanak, sundel bolong, dan lain sebagainya, bisa langsung saya sikat. Apa mereka siluman? Hei Masrofal Jin, siapa yang udah terang-terangan mencoba datang dan mengganggu perjalanan saya? Kemana itu makhluk? Ada dua makhluk. Ditangkap hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol muhram, ya hol roh, ya hol gaib, ya hol jasad, ya rijalul gaib. Sambil saya cerita ya guys. Jadi saya melakukan ritual di Gua Langse karena sebentar lagi akan adanya pemilihan daerah. Jadi ada beberapa pejabat yang meminta saya untuk mendoakan kelancaran agar beliau terpilih dan bisa mengemban tugas negara dengan baik. Dan itu saya ultimatum beliau. Apabila Allahu Akbar, ada suara kuda. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Lari kemana itu kuda?
Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi, beberapa pejabat yang datang ke tempat saya ultimatum. Apabila bapak terpilih menjadi seorang pejabat, saya cuma minta satu: tuntaskan sebagai pejabat negara yang baik dan jujur. Jangan pernah tersandung dengan korupsi. Cir, dingin banget. Anginnya makin kenceng loh. Ini mungkin kalau di kamera, di speaker nih nggak terdengar jelas sih anginnya. Tapi yang saya rasakan di sini itu angin itu seperti muter-muter di sekitaran saya. Saya lanjutin cerita ya, sambil saya mencari goa tersebut. Dan saya ultimatum, apabila bapak terpilih menjadi seorang pejabat, yang saya minta cukup satu: tuntaskan tugas negara dengan baik dan jujur, tanpa tersandung korupsi. Apabila bapak melakukan tindakan korupsi, saya pastikan sumpah bapak akan bapak terima konsekuensinya. Dan beliau dengan sikap tegas mengiyakan janjinya terhadap saya melalui perantara saya. Makanya saya mau membantu untuk melakukan ritual di Gua Langse. Dan malam ketiga, detik-detik saya sudah hampir selesai melakukan ritual. Saya seperti ada yang mengamati nih. Ini kemana lah ini jalanan? Batu-batu semua guys. Saya tuh belum pernah ke daerah Gunung Kidul soalnya. Jadi Gunung Kidul tuh kayak lautan yang apa ya, kayak gunung yang tenggelam. Astagfirullahaladzim. Suara harimau. Tapi setahu saya nggak ada harimau di sini. Kecuali di alas Purwo ya. Mungkin masih sering dijumpai harimau Jawa. Kalau di daerah sini saya yakinkan nggak ada harimaunya. Tapi jelas saya mendengar suara harimau tadi. Suara lonceng kembali. Nggak usah kecoh saya. Kalau kalian mau nakutin saya, kalian keluar. Kalau memang kalian mau menakut-nakutin saya, kalian keluar. Kasih saya cara bagaimana saya menemukan gua. Kalau memang kalian penunggu daerah sini, kalian seharusnya mampu. Batu berlobang. Muncul kalian. Nih batunya nih batu-batu karang kayak di sini. Astagfirullahaladzim. Saya ngedenger kayak suara apa ya, kayak orang buka pintu. Dan di sini saya pastikan saya tidak melihat satupun rumah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Seputaran daerah sini nih, tadi suara seperti kayak suara pintu zaman dulu, kayak keren. Seperti itu guys. Nggak tahu kalian dengar atau enggak, tapi yang jelas di telinga saya itu jelas sekali seperti ada orang yang membuka pintu. Namun pintu tersebut seperti pintu-pintu zaman dulu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Mulai merinding semua. Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Itu sosok naga yang saya temuin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tahu serem seperti ini, gak mau saya ke tempat ini. Cuman karena saya sebagai seorang spiritual, pantang saya mundur. Jadi di gambaran saya saat melakukan ritual itu, saya harus menemukan gua tersebut. Dan di sana saya harus mengambil satu amalan ayat. Kemana tuh makhluk yang tadi? Kemana itu? Jadi saya harus mengambil satu amalan ayat yang harus saya pakemkan untuk dijadikan bahan wiritan. Makanya saya harus menemukan gua tersebut. Kemana itu sosok yang tadi? Gila Apa jangan-jangan mereka, kemunculan mereka ingin menunjukkan gua itu tidak jauh dari tempat ini. Karena jarang-jarang sosok-sosok yang hampir menyerupai 99% manusia, kecuali bangsa-bangsa siluman yang memang ingin memberikan sebuah kisi-kisi untuk saya bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di seputaran daerah sini. Dan resiko serta konsekuensi yang saya hadapi bukan main-main, guys. Ini hutan, makanya saya tidak bisa live streaming dikarenakan tidak mampu mendapatkan sinyal dengan baik. Sehingga saya harus membuat video tapping. Kemarin saya masuk ke tempat ini, itu nyasar sampai dicegat beberapa fenomena-fenomena. Daripada saya nyasar, sini tuh udara itu dingin loh. Mana kabut yang tadi? Perasaan tadi ada kabut. Agak ribet ya, guys. Astagfirullahaladzim. Gila. Wah, bercanda nih. Wah, minta ditabrak. Wah, minta ditabrak. Wah, minta ditabrak. Awas lu ya. Muncul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodam. Ya halrah. Kita coba masuk lagi, guys, ke mobil, guys. Gak bener ini. Bukannya saya takut ya, tapi mengantisipasi dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya harus nyari jalan kemana ini? Saya juga nggak ngerti, karena biasanya kalau saya memang lagi fokus untuk melakukan ritual, biasanya selalu mendapatkan petunjuk untuk saya mengamalkan amalan-amalan tertentu. Seperti halnya saya mendapatkan amalan Alam Nasroh, Laka Sotroh, itu pada saat saya melakukan ritual khusyuk. Dan ini
saya harus mencari gua untuk mendapatkan amalan yang akan datang secara tiba-tiba untuk saya amalkan. Saya ngedenger suara Allah. Astagfirullahaladzim. Suara harimau kembali. Tapi saya yakin kan, nggak akan pernah kita temui harimau itu ada di daerah Gunung Kidul. Kecuali zaman dahulu ya. Untuk zaman sekarang saya tidak akan pernah percaya bahwa ada harimau, terutama harimau Jawa, itu masih hidup di seputaran daerah Gunung Kidul. Kecuali bangsa-bangsa jin yang memang mencoba untuk mengecoh saya dan menakut-nakuti saya di tempat ini. Saya mendengar suara seperti orang ngobrol tapi pakai bahasa asing, agak-agak nggak jelas gitu. Assalamualaikum. Makhluknya Allah. Jika kalian ada, anjrit dinginnya. Astagfirullahaladzim, anginnya datang kembali guys. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya di hutan seorang diri. Tuh anginnya tuh nggak bisa dideskripsikan ya, karena seperti angin puting beliung cuma versi lemah. Saya tiba-tiba ngantuk. Ngantuk yang teramat sangat. Seperti saya kena jampe-jampe atau buhul-buhul agar saya lemah. Astagfirullahaladzim. Gue harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.